Hai friends, saya Sugianto Saputra. Halo, gua Oja. Hai, gua Bro Dedi. Hai, gue Irma. Halo, gue Sharon. Hai friends, gua Rio Lesmana Meswara. Hai, gue Jane Grace. Hai friends, gua Syukuran Jamal. Halo, gue Latifah. Yo, gua Eki. Hai, gue Uti. Hai, gua Sidik. Hai, gue Angel. Hai, gua Ervan. Hai, gue Dewi. Dan gua Novel. Friends Radio ID, radio that heal your soul. Friendsradio.id, radio streamingnya anak muda masa kini. Friends Radio. Yuk berbagi masalah maupun cerita kamu, plus ikutan ngasih solusi di Problem Torrent. www.friendsradio.id. Hari ini hari apa sih? Senin ya? Ya, kalau udah Senin malam itu berarti udah saatnya Problem Torrent. Nah, malam ini kita akan pasti membahas satu tema yang pastinya spesifik, pastinya kayak silet coy, tabu untuk diperbincangkan. Setajam silet bung. Nah, malam ini gue ditemanin sama Mbak G, PD sekaligus PJ produksinya Friends Radio. Pakai H. Mbak G. Bukan Mbah sama Mbak. Oh iya, Mbak sama Mbah. Kan jadi ghost room lagi. Iya, ghost room lagi. Jangan bawa-bawa program itu ya di program saya ya, tolong. Nah, seperti biasa program Torrent ini diciptakan untuk kamu yang punya masalah, yang kamu pikir kamu nggak tahu, udah apa ya, terlalu sakit, terlalu ruwet buat diperbincangkan sama orang-orang lain. Wah, deretan lagu. Aduh, udahlah, promosi lagi. Kamu apa ya, punya masalah tapi kamu malu, punya masalah tapi kamu kayak ragu gitu, orang akan cerita ke orang gak sih? Kamu takut sama judgementnya, kamu takut sama penilaian orang-orang lain yang kayaknya nanti nama gue akan jelek, kayaknya nanti image gue akan jelek gitu. Terus belum lagi kalau misalnya lo takut percaya sama seseorang dan orang yang lo percaya itu akhirnya ya nggak bisa dipercaya gitu ya. Memang tidak bisa dipercaya gitu ya. Jadi ya memilih kadang-kadang untuk diam, memendam itu sendirian dan akhirnya menjadi harta karun. Menguntungkan mbak kalau dijadiin harta karun. Bagus kalau harta karunnya isinya permata, emas, ember. Kalau misalnya ya biar lebih lebih cair, lebih cair suasana ya. Kalau misalnya harta karunnya isinya batu kan nggak enak. Bisa-bisa ya kena penyakit yang ada ya. Karena kemarin Dokter Sugianto udah pernah ngomong ya, kalau misalnya sesuatu yang dipendam itu nggak baik untuk kesehatan. Bahkan pasti cenderung juga bisa bikin orang tuh frustasi ya. Iya, dari sisi psikologis juga seperti itu sih. Suatu hal yang saya tanya dulu, dipendam itu. Apa? Coba itu kalau dilihat dari sisi psikologis bakalan kayak gimana sih orang yang memendam harta karun berupa batu? Iya, kita nggak kaya Pak. Itu satu ya. Nggak kaya. Yang kedua nggak kaya juga. Nggak kaya juga. Terus nggak kaya terus. Terus miskin aja gitu. Ini ngomongin apa sih ini programnya, gue bingung nih sebenarnya. Ya, pengantarnya lebih enak kan kayak gini, sebelum kita ngomongin yang berat-berat seberat batu ya. Box. Iya. Yang mau bergabung udah disiapin line WA ya, WhatsApp-nya di 0853 966 1948. Udah hafal gue. Itu padahal nomor gue lah. Iya, itu nomor lu sendiri, lu gak hafal. Gue hafal karena gue keseringan di Ghostroom kan jadi admin gitu kan, nyebutin Latifah, nyebutin udah kayak sampai 100 kali gitu. Jadi kayak lu bosan dengernya. Gue udah bosan dan gue pasti hafal gitu. Aduh. Oke, dan kita mau break dulu. Ya, kita akan memberikan kamu lagu yang buat biar kamu tahu hintnya malam ini tuh kita akan ngebahas seputar apa sih ya, walaupun
kalau teman-teman gue yang dengerin terus gue udah ngasih poster ya kalian udah tahu sebenarnya. Ya. Gue pengen ngebahas apa, cuma buat kalian yang have no idea tentang apa yang akan kita bahas hari ini, nih gue kasih satu lagu yang habis kalau lu dengerin lagu ini mungkin lo akan kebayang sih kita mau ngebahas apa. So, gue penasaran. iya, stay tune terus di www.friendsradio.id, radio streaming anak muda masa kini. Friends Radio. Yuk berbagi masalah maupun cerita kamu, plus ikutan ngasih solusi di Problem Torrent. Ya, www.friendsradio.id, radio streaming anak muda masa kini. Gila, gue udah kayak penyiar. Gila. Gue main ketawa mulu gue. Ngeliat lo nurunin mic. Gimana gitu. gue? Wow. Kayaknya masuknya di sini. Wah, Itu gila, jangan di ini dong. Mantap. Euforianya Itu hancur sudah bagus. acara ini, men. Itu bagus sekali. Itu Ini keren siapa yang di sekali. sini ya? Gue belajar banyak ini. Lu tiba-tiba tadi bersatu, kemudian berdua, kemudian bertiga. Weh. Iya, memang gue ini bisa menggandakan Dia menggandakan diri. Kayak Hebat. amuba gue, pecah. Gila, Hebat. men. Ya di sini sudah hadir Pak Syukron Jamal. Yo. Lagi bawain acara bola ya. Iya Bung, bolanya dioper oleh. Udah bagi jangan distraksi ya. Aduh, tapi tadi kita udah puterin lagunya. Tadi jadi gini ceritanya. Sharon tuh muter lagu ini yang tadi. Dia nggak ngasih tahu ke gua lagunya apa. Oke. Sebenarnya dalam hati minta dong lagu ini karena Iya. pas banget gitu dengan topik kita malam hari ini. Ternyata dia juga muter. Kamu tidak tahu rasa bahasa apa kecintaan kita akan musik itu sama ratanya ya. Bener. Apalagi Jadi- ngurusin deretan lagu ya, kayaknya Iya, pas banget udah pada tahu ya. gitu. Kamu nggak usah ngomongin ke saya deh lagu yang Coba. cocok buat apa. Rembang sekali ya mak-mak berdua ini. Enggak, coba kita tanyain ke Sukran. Apa? Apa yang lu pikirin tentang lagunya Kelly Clarkson Because of You? Nah, lu awas dulu ya kalau lu Awas salah kalau jawab nggak tahu lu gua nih. tampol. Jadi sebenarnya kenapa sih kalian meragukan selera musik gua? Coba. Jadi lagunya itu kan udah jelas ya dari judulnya aja. Dibedah men, because of you. Iya. Karena kamu. Oh, jelas kan? Coba kalau karena kita sendiri, nggak mungkin ada lagu ini. Aduh. Nah, itu Ya jadi Pak, hebat aduh nggak banget. berkualitas banget nih. Keren ya gue ya. Iya keren Pak. Gila makanya Anda bisa jadi penyiar nomor 1 di Friends Radio karena Anda sekeren itu Pak memang. Iya dong. Iya, dia hanya melihat dari judulnya saja ya. Kalau Karena tipe- biasanya kan lagu judulnya itu adalah apa namanya makna dari semuanya biasanya. Iya, benar. Ya udah itu aja kita ambil. Gila Kita Pak, nggak usah beda satu ribet. gila Pak memang. Gue sih tadi pengennya kalem ya bawa program ini. Iya ya, harusnya itu kita nggak apa kayak udah gini loh. dibuka dengan Oh, lagian kan gue salah kan gue dia ngajak ke sini gue. Maaf ya Friends, ini udah orang datang ya kapan, men. tiba-tiba merusak program yang sudah kita bangun Tapi dari lu tadi. beneran belum pernah lihat video klipnya? Belum. Belum ya. Yang mana ya? Itu ada YouTube di situ. Iya Pak, bisa buka Pak, langsung di situ biar Anda tahu. Iya. Tapi Jadi malam apa ini- coba jelaskan. Gue anggaplah gue friend listener yang nggak tahu juga gitu. Gue mewakili. Kita tidak penyiar itu harus mewakili pendengar Ya, dong. bisa. Coba Sharon. Ya, jadi dulu sebenarnya gue denger lagu ini juga gue tuh menghayatinya tuh seolah-olah Yu-nya itu tuh adalah pacar gue, Iya. gitu kan. Dari Awalnya ya, awal sama kayak waktu Sukron tadi karena Iya. judulnya juga Because of You. Because of You, pokoknya karena kamunya siapa terserah gitu ya. Nah, gue nggak bilang pacar ya. Serah. Nah, terus gue lihat video klipnya, ternyata lagu ini dinyanyikan Kelly Clarkson tuh untuk bokapnya. Bokapnya yang kalau lu lihat di video klip ini, ya dia pergi ninggalin keluarganya, dia pergi ninggalin istri dan anaknya gitu. Dan di lagu ini tuh Kelly Clarkson tuh bilang ya karena lu, gue tuh nggak bisa gue tuh nggak, istilahnya tuh takut lah sama yang namanya cinta gitu, karena gue ngelihat contoh lu gitu, gue jadi apa ya, berasa kalau cinta itu tuh adalah sesuatu hal yang tertutup gitu. Jadi sebenarnya Wah, kau cinta. lagu kayak lagu dangdut. Jadi sebenarnya lagu Kelly Clarkson ini diperuntukkan untuk bokapnya yang dalam tanda kutip itu tidak bertanggung jawab lah Ya. sebagai bokap. Dan kalau dari video klip itu sebenarnya sempat dikasih sedikit pencerahan lah. Kalau sebelum memutuskan sesuatu harus mengingat apa nanti efek yang bakal ditimbulkan. Ya. Termasuk juga di situ diceritain gimana kalau misalnya kedua orang tua bertengkar kemudian memutuskan untuk pisah, siapa yang jadi korban di situ. Ya. Itu diperlihatkan banget ya.
itu membuka mata ya. Bener, kalau kita lihat video klipnya ya menyentuh banget pokoknya. Ya, menyentuh banget. So, ya dari lagu itu juga kita pengen ngasih tahu kamu kalau tema malam ini adalah kita pengen ngajak kalian semua yang Kron, udah dapet clue. Kron udah dapat clue. Dapat. Udah ya. Ya, bahkan penyiarnya aja sebenarnya nggak tahu kita mau bahas apa. Jadi memang ini surprise buat friends listeners kalian dan juga penyiarnya. Friends Jamal. Penyiarnya juga surprise di sini. Enggak sih. Dia tahu, dia tadi siang udah WA gua, Bu. Hari ini kita siarannya apa gitu kan. Gua udah kasih tahu dia. Gue manggilnya Bang ya, Bang. Oh iya, Bang. Please Kron, jangan buka identitas saya di sini. Suara saya itu ini Kak siapa ya tadi ya yang nge-WA aku, Kak Jackie. Kak Jackie di Bandung bilang enak back soundnya Kak Jackie ini pasti di Bandungnya Kang. Suara kita nggak kekecilan kan ini segini Mas? Enggak pas udah dicek Belum dicek. Oke lah. Karena lu udah duduk di situ, gue udah duduk di sini, jadi sama-sama kita nggak ngecek. Nah, Kak Jackie cerita tuh Kak Jackie mun aya cerita-cerita. Jadi entar dulu cerita dulu. Silakan sebutkan dulu temanya biar ya, Tadi mau nanya tapi belum sempat ditanya lagi. Udah dapat clue nggak? Gue sih kalau nanya gue sudah dapat. Intinya adalah ada kata seorang ayah, ada kata keluarga. Artinya ini berhubungan dengan keluarga, home. Oke. Ini hubungannya sama mobil, pesawat. family. Ya. Family. Kita lagi ngomongin yang namanya broken home. Ya, jadi aku pengen aja orang-orang yang punya pengalaman kamu korban, bisa dibilang korban dari retaknya hubungan rumah tangga orang tua kamu gitu, atau lu sendiri lagi pelakunya mungkin bisa jadi kan pelaku kayak tersangka, Bu. Iya, bisa jadi ya, atau kamu sendiri pernah punya hubungan yang terusnya retak gitu, menyisakan kedua anak atau satu anak, atau tidak punya anak kemudian retak juga gitu ya. No matter what it is, yang penting ya begitulah pokoknya. Bisa diartikan juga kalau misalnya broken home ya, jadi mungkin keluarga kamu termasuk keluarga utuh, tapi menurut kamu juga bisa jadi ada hal-hal yang menurut kamu nggak sejalan gitu. Ya, jadi benar, kayak gitu. Benar. Utuh dalam artian nyokap bokap kamu masih sama-sama, tidak bercerai. Oh, itu bisa dikategorikan juga. Bisa. Bisa, sangat bisa sekali. Jadi luas ya. Takutnya segmented juga gitu kan. Ya, orang tua gue BB aja nggak bisa nih. Rasa gue harus bisa dulu biar bisa cerita gitu kan. Ya, padahal sebenarnya broken home juga bisa. Bukan ya? Oke. Bisa jadi kayak misalnya ya orang tua kamu masih utuh, tapi menurut kamu ada yang nggak sejalan. Contohnya bisa jadi kamu juga gitu kan yang bisa jadi memilih untuk gak sejalan misalnya kan. Benar banget. Jadi ya itu tadi sebenarnya meluas sih kalau bilang broken home ya. Gak hanya karena broken dalam arti semua udah nggak pada sama-sama lagi, tapi sebenarnya juga ada yang memilih untuk tetap bersama, tapi dengan itu tadi hal-hal yang sebenarnya udah mungkin dipaksakan menurut kamu. Atau ya cuma sering melihat bertengkar ya. Terus istilahnya dari kecil kan emang ada kayak rasa traumatik mungkin kalau ada orang tua yang bertengkar waktu kecil sampai dewasa mungkin gitu kan di depan anaknya gitu. Menyebabkan anaknya itu agak-agak gimana pas dewasa, entah pergaulannya entah apa gitu. Dan mungkin bisa jadi juga mempengaruhi dia untuk memutuskan mau nikah apa enggak, berkeluarga atau enggak. Bisa jadi ada trauma-trauma yang bisa disebabkan karena itu tadi. Benar sekali, friends. Nah, itu dia, friends. Jadi kalau kamu pengen cerita ya nggak harus menyebutkan nama nggak apa-apa, atau nggak harus ini pengalaman kamu pribadi gitu ya. Kamu bisa mencurahkan juga misalkan pengalaman teman kamu gitu ya. Pengen nanya-nanya, sharing lah intinya di sini, sama Sharon juga, si pakar psikologi dunia ini. Gila lo, ntar gue dimampusin gue sama Himsi, lo baru tahu lo ya Kron. Ada-ada aja ngajak. Tapi minimal dia tuh ilmuwan ya, pentolan psikologi. Saya ilmuwan benar. Pentolan apa coba, ruang produksi sama ruang siaran. Saya ilmuwan benar, tapi saya bukan psikolog. So ya udahlah kalau gitu kita akan balik lagi ya nanti ya setelah lagu yang satu ini. Friends Radio. Yuk berbagi masalah maupun cerita kamu, plus ikutan ngasih solusi di Problem Torrent.
Ya, www.friendsradio.id. Dia turun duluan, coy. Turun duluan. Iya. Apanya turun duluan? Backsoundnya. Oh, ntar aku kasih yang lembut-lembut lah. Apaan sih, Pak? Caranya. Oh, caranya. Oke lah, Pak. Kemarin sempat error. Jadi turunnya kasar banget pas lagi brosis. Ya udah gak usah dibahas di sini. Ya, Okay. balik lagi kita ke topik kita di Problem Torrent pada malam hari ini. Ya, jadi tadi udah kita buka ya temanya pada malam hari ini gitu ya. Jadi kira-kira ini tuh tempat yang pas gitu buat kamu friend listener buat cerita masalah kamu ya, dan yang tema yang diangkat ini seputar masalah-masalah dari anak broken home gitu ya. Yoi, nah broken home sendiri nggak terbatas kalau kayak yang tadi Mbak Gia bilang nggak terbatas nyokap bokap kamu harus sudah cerai sekarang gitu ya. Gue baca WA, gue jadi loading dulu gitu. Nah tapi gue pengen ngedefinisiin dulu sih sebenarnya. Nah kalau ngomongin broken home itu kan biasanya berkaitan dengan keluarga, dengan rumah gitu kan. Nah sebenarnya gue pengen ngasih dulu nih apa sih sebenarnya yang dibilang dengan keluarga, family gitu. Nah ngebahas masalah itu sebenarnya ini gue pengen memperjelas ruang lingkup dari tema kita hari ini. Jadi gue pengen jelasin dulu family itu adalah tempat di mana seorang anak itu tuh bisa bertumbuh dengan rasa aman dan apa ya satu lagi ya di Nyaman, bukan? aman dan nyaman, tentram ya pokoknya gitulah. Ya, anak itu berasa merasa dia tercukupi, bukan hanya sekedar dari materi, bukan hanya sekedar makan gitu ya, bukan juga sekedar papan dan sandang kayak gitu-gitu, tapi juga afeksi, kasih sayang, sentuhan, perhatian, itu juga termasuk gitu. Nah bukan di saat fisik aja tapi psikis. iya psikis juga, nah itu sangat penting justru. Jadi sebenarnya yang gue harapin dari orang-orang tua sekarang itu adalah mereka tuh harus lebih perhatian pada psikisnya anak-anak, bukan lagi ngasih gadget zaman sekarang gitu kan, kasih Android, yang penting anaknya diem gak rewel gitu. Sebenarnya anak itu tuh rewel bukan karena mereka mau makanannya, bukan karena mereka mau mainannya, mereka tuh mau elunya tuh kasih pandangan ke gua gitu, lu tuh kasih perhatian ke gua gitu. Makanya kenapa kalau misalnya orang tua lagi ngobrol terus anaknya tuh suka kayak mama aku mau ini, mama aku mau itu gitu kan, padahal sebenarnya bukan maunya dia yang menjadi prioritas utama, justru perhatiannya. iya saat kamu tanya apa mau apa, nah iya gitu kan, dan ya mau ini, terus jangan di rumah ada itu pahit, itu obat gitu ya. Nah itu tuh kayak nah yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Nah kemudian jadi saat seseorang atau satu keluarga itu tidak bisa memberikan keamanan tadi, rasa aman, rasa nyaman tadi di rumah gitu, rasa kasih sayang yang cukup. Nah disitulah bisa dibilang kalau keluarga ini kalau dalam omongan biasanya itu adalah disfungsional. Mereka tidak melakukan fungsi utama mereka, yaitu tadi memberikan rasa aman dan rasa nyaman gitu. So yang akan itu kita ya, omongin jadi enggak ini apa namanya, garis tabelin lagi gitu ya. Jadi broken home yang kita bahas ini bukan cuma yang pisah atau cerai ya. Bukan anak-anak yang dari broken home yang biasa kamu dengar, biasa kamu mengerti, tapi ini lebih kepada yang tadi Sharon bilang, bisa juga kamu tidak mendapat perhatian dari orang tua terlalu sibuk bekerja gitu ya. Karena banyak juga teman-teman gua yang mungkin orang tuanya terlalu sibuk bekerja gitu kan, sampai dia cari perhatiannya di sekolah, di pergaulannya. Dia membuat, misalkan kalau teman-teman SMP tuh pada tawuran, dan yang gua lihat satu persatu mereka ternyata itu sebabnya dari keluarga yang kurang kasih sayang gitu. Wah, ini sangat super sekali ya memang. Jadi pembahasan ini sendiri sebenarnya gue tuh ngomong bukan karena pengen, bukan karena gue so tahu gitu, tapi gue lebih seneng justru gue sharing sesuatu hal yang memang gue alamin sendiri. Gue tahu banget rasanya, gue tahu banget kecewanya, gue tahu banget sakitnya gitu. Kalau ngomongin urusan broken home, gue tahu semuanya coy. Gitu. Dari keren. Mulai dari lu bisa berasa yang kayak berasa yang
Pak, apaan sih Pak? Apa sih itu? Lu jangan liatin temen gue dong. iya, Gila lu parah. Gue jadi nggak konsen nih gara-gara lu ngeliatin foto temen-temen gue di WA. Gila lu Enggak sih, stalker. siapa sih? Parah banget. Iya, Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin broken home, yang ngomong di sini, yang ngasih advice di sini tuh bukan orang yang nggak pernah ngalamin itu. Oh berarti gitu, kan? berarti memang tema-tema yang udah diangkat ini yang dekat ya dengan penyiarnya. Iya dong, karena kan ngapain lu ngomong cuap-cuap sesuatu hal yang lu nggak tahu gitu kan. Gua setuju. Tapi terutama yang malam ini yang gue prihatin gitu sama teman-teman gue yang mereka punya cerita itu, tapi mereka berasa malu sama diri mereka sendiri karena mereka terlalu attach sama keluarga mereka. Identitas mereka tuh disatukan dengan orang tua mereka. Ketika orang tua mereka break, mereka pun harga diri mereka pun, jati diri mereka, identity mereka pun break gitu. Aduh. Nah, bagi gue itu sangat disayangkan sekali. Padahal faktanya kamu bisa melihat hal itu dari sudut pandang yang jauh banget berbeda. Gitu. Kamu bisa belajar banyak banget. Gitu. Gokil ya gue ya. Gokil. Jadi friends, ini. Ya istilahnya kamu pernah merasakan apa? Jadi penyebabnya mungkin terjadi karena broken home tadi, gitu kan? Kamu share aja masalah kamu apa, ceritakan. Dan mungkin kamu hanya sekedar pengen curhat atau kamu pengen minta saran, sharing dan segala macem, langsung aja WhatsApp di 0853 966 1948 ya. Jadi kakak Sharon Okta nggak jadi deh. Gue udah kata si ini nggak jadi ya. Jangan pakai itu lagi, saya sudah dibully ya Pak ya. Tadi lu yang mau tadi di pas break. Parah banget. Ya makanya share aja. Jadi jangan khawatir karena yang di samping gue nih. Kenapa jangan gitulah kok. Iya. Kesel banget. Biar mereka tuh kenal lo gitu, sosok lo. Jadi gue cukup di banner aja Sharon Ocat. Jadi setahu gue ya, orang mau cerita, mau share, ketika dia kenal siapa yang akan siapa orang yang akan dia ajak bercerita. Nah ini Sharon Okta ini Ocata. Oh ya, Sharon Ocata ini luar biasa. Jadi nggak usah ragu lah cerita sama dia. Gue sering cerita apa-apa gue banyak ke dia. Masalah cerita binal ya Pak? Enggak cuma itu maksudnya. Oke, makanya share aja ke sini di 0853 966 1948. Setelah ini kita bacain WhatsApp yang sudah masuk. Jadi kita tunggu buat kamu yang belum kirim, silakan. Mau pakai nama sendiri atau ceritakan pengalaman orang lain bebas di Problem Torrent. Syukran Jamal dan Sharon Okata. www.friendsradio.id, radio streaming anak muda masuk ini, dan masih di Problem Torrent bareng Syukran Jamal dan Sharon Okta. Yoi. Hey. Jadi sampai mana kita tadi? Ya tadi kita ngebahas masalah apa sih family itu dan gimana. Kalau dari bahasan kita malam ini, yang kita maksud dengan broken home itu ruang lingkupnya tuh yang mana aja gitu. Ya nggak cuma keluarga yang orang tua yang berpisah gitu ya, tapi juga misalkan keinginan kamu yang tidak sesuai dengan orang tua. Bisa jadi ya, misalkan orang tua kamu menuntut gitu ya, si orang tua misalkan bapak inginnya ini, ibu inginnya ini gitu ya, itu juga bisa kamu curhatin di sini. Maksudnya lebih luas cakupannya. Seperti itu. Oke. Nah tadi gue udah lihat tuh ada Kak Jaki tadi yang dari Bandung nge-WhatsApp. Langsung bacain aja coba. Gue pengen tahu Kak Jaki ngomong apa sih. Yang dari mana? Sini. Ini dari sini? Iya dari situ aja dulu. Korban broken home adalah sebuah hati dengan luka yang tak akan bisa sembuh. Tapi dengan seiring berjalannya waktu yang mungkin memerlukan waktu lama sekali. Dengan punya banyak teman-teman yang bisa bawa aura positif, dan yang paling penting adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Luka itu akan sedikit terlupakan, bukan hilang. Gue sendiri walaupun sudah 12 tahun kejadian itu terjadi, gue masih suka nangis berjam-jam dan menyalahkan takdir. Gue adalah satu dari jutaan anak yang mengalami hal kayak gini. Anak-anak broken home lain yang mengalami hal kayak gue
dan memilih hidup di jalan, mengkonsumsi obat-obatan, minum minuman keras, merokok, dan mungkin melakukan seks bebas. Mereka adalah yang memerlukan perhatian lebih dan memilih cara yang salah. Tak ada kata terlambat. Kalaupun ada yang sudah melakukan hal-hal tersebut, tinggalkan dan coba pilihlah jati diri kita. Kita masih bisa melakukan kegiatan positif, salurkan kekesalan hati yang mengganjal dengan cara positif. Kita bisa menulis, melukis, menciptakan lagu, atau hal-hal positif lainnya. Jangan judge korban broken home, karena kami adalah anak yang juga ingin memiliki kebahagiaan seperti kalian. Gila, by the way thank you banget ya Kak Jaki udah mau sharing bareng kita malam ini. Yes, thank you Jaki ya. Jadi WhatsApp dari Jaki ini juga menggambarkan gimana korban broken home ya, sosok anak, karena mereka korbannya sebenarnya. Jadi korbannya sesungguhnya yaitu mereka, karena mereka tidak tahu apa gitu ya. Tapi mereka terlibat dalam masalah yang seharusnya mereka tidak ingin tahu gitu ya. Seharusnya mereka mendapat perhatian dan kasih sayang, tapi di situ justru dia harus menanggung beban itu, seperti Jaki yang ceritakan tadi di WhatsApp. Tapi memang fakta yang kita yang banyak gitu ya terjadi di masyarakat Indonesia terutama Indonesia gitu. Gue memang gue pernah punya satu teman gitu, dia salah satu anak broken home dan ini kondisinya orang tuanya udah cerai. So masyarakat teman-temannya dia gitu udah pada tahu kalau memang anak itu tuh orang tuanya nyokap bokapnya itu tuh udah nggak bareng gitu. Nah dia mengalami satu kejadian yang kalau menurut gue sih lumayan menyakitkan gitu ya, Kron. Dia punya teman, nyokapnya teman ini baik banget sama dia gitu kan. Bilang kalau apa sih, ya lu boleh lah istilahnya anggap gue nyokap lu gitu, karena nyokap lu jauh, lu cuma tinggal sama bokap lu kayak gitu-gitu kan. Nah di depannya nyokap temannya tuh baik banget gitu, tau gak sih, sama dia tuh yang kayak pengertian, sayang, segala macem gitu ya. Tapi ada saat dia itu malah mendengar sendiri dari si tantenya ini gitu. Tantenya ini ngomong ke anaknya, yang mana anaknya itu adalah temennya sendiri, yang bilang kalau lu jangan kurang ajar ya, dia bilang gitu. Lu jangan kayak si A tuh yang nyokap bokapnya udah nggak ada tuh. Ya, anak-anak yang kayak gitu tuh yang kurang ajar tuh. Gue nggak mau lu kayak gitu, karena lu bokap lu masih ada gitu. Jadi kayak, nah itu dia dengar sendiri gitu kan. Terus gue pas gue ngedenger itu, wow gila, itu mah sakit banget coy, itu mah parah gitu kan. Orang-orang kayak bisa baik gitu di depan lu gitu ya, bisa mengerti lu, seolah-olah mereka iya banget gitu, ngerti lu, ngerti keadaan lu, ngerti apa yang lu alamin gitu. Kalau gue bisa bilang sih, kalau gue jadi dia, aduh mending gue nggak usah denger deh gitu, mending gue pura-pura nggak tahu aja sebenarnya. Tapi kenapa itu bisa terjadi gitu ya, sampai akhirnya lu bisa denger itu, gue sih yakin pasti itu ditunjukkan sama Tuhan gitu. Pasti ada alasannya kenapa harus lu denger itu gitu, kenapa harus lu tahu faktanya kalau si tante ini tuh ternyata tuh nggak segitunya gitu. Dan di situ awalnya dia yang berasa kalau kayaknya it's okay nih gitu kan, keluarga gue broken home, toh orang-orang lain masih menerima gue gitu. Awalnya dia mikir gitu, langsung belief dia tuh switch gitu, jadi kayak oh ya bener ya gitu, gue anak broken home ya, gue nothing ya gitu. Orang tuh mandang rendah, orang tuh mandang rendah di gue karena nyokap bokap gue cerai gitu. Sampai akhirnya dia cerita itulah sama gue gitu kan. Nah dia sempat bilang waktu itu nyokap bokap gue masih bareng-bareng gitu kan. Dia bilang aku iri sama Cece, dia bilang gitu. Lalu bilang kenapa gitu. Ya karena nyokap bokap itu masih utuh, dia bilang gitu, masih sama-sama, dia bilang. Terus gue bilang, aduh gue malah iri sama lu gitu. Gue malah iri sama keluarga lu yang udah jalan sendiri-sendiri gitu, yang udah kayaknya tuh nentuin kalau hidupnya memang sudah berbeda gitu kan. Ya hidupnya jalan hidupnya tuh udah berbeda gitu. Mereka tidak saling sentuhan, mereka tidak saling lagi menyakiti gitu. Kalau lu lihat keluarga gue masih kayak gitu. Kita masih saling menyakiti, kita masih saling membohongi, masih saling memaki gitu. Poinnya apa untuk tetap punya keluarga yang di mata masyarakat itu
utuh gitu ya, tapi di dalamnya itu yang kayak gue bilang tadi itu adalah keluarga yang disfungsional gitu, tidak memberikan rasa aman gitu. Poinnya apa gitu. Makanya sebenarnya menurut gue keluarga yang bercerai itu tidak selamanya jelek kok. Iya benar. Itu kadang justru itu bisa dibilang itu kayak anugerah justru di saat lu nggak lagi memaksakan apa yang sudah tidak bisa berjalan dengan baik gitu kan. Buat apa sih dipaksain gitu, buat apa sih tetap bareng-bareng gitu. Iya karena bener banget gitu, juga banyak teman-teman yang broken home ya beneran santai gitu, hidupnya malah kelihatannya bikin orang yang orang lain tuh iri gitu. Ih lu enak banget ya tinggal sama nyokap lo doang, nyokap lo pergi-pergian gitu ya, maksudnya. Dan dia juga nggak semedikan itu sih, maksudnya santai aja, menikmati aja santai gitu dan terima aja gitu. Sebenarnya kalau mau ini dari observasi gue sendiri, dari dulu gue bergaul sama orang-orang yang ada orang-orang biasa gitu ya, ada yang keluarga yang harmonis gitu ya, ada orang yang sama-sama dari keluarga broken home juga gitu kayak gue gitu. Tapi yang sangat kentara sekali itu teman-teman gue yang broken home tuh biasanya orangnya lebih humoris bro. Rata-rata lebih humoris. Mereka mereka tuh nggak malu gitu untuk untuk buat diri mereka sendiri kayak bahan lelucon gitu. Mereka jadi pusat perhatian yang mereka tuh ngelempar lelucon tuh yang memang menghibur teman-temannya buat suasana jadi hidup gitu. Yang gue temuin rata-rata anak-anak broken home itu ya memang gitu, humoris gitu, lucu orangnya, suka ngaguyon kayak gitu-gitu rata-rata. Yang mungkin kalau mau dilihat dari sisi negatifnya adalah itu cara mereka untuk cari perhatian di luar gitu kan, dapetin attention yang lebih dari luar, jadi pusat perhatian. Itu negatifnya gitu. Tapi positifnya adalah sebenarnya lu bisa kok hidup bahagia walaupun lu broken home gitu. Lu bisa kok tetap ketawa sama teman-teman lu gitu, lu tetap hidup happy, sehari itu bisa ketawa gitu. Karena ada orang yang sehari itu lewat tuh tanpa lu ketawa, tanpa lu senyum itu ada gitu. Itu lebih sedih lagi gitu kan. Ya. Dan yang benar tadi kata sejak gitu ya. Maksudnya sebenarnya mengalihkannya ketika menjadi korban broken home ini kemana gitu ya. Memang banyak lah yang pasti rata-ratanya kita ambil datanya ke arah-arah yang negatif gitu ya. Konsumsi obat-obatan, minuman keras, merokok dan pergaulan bebas lah intinya ya. Tapi juga banyak di luar sana yang justru mengalihkan itu semua dengan bakatnya gitu. Jadi fokus ke bakatnya. Teman-teman gue banyak gitu yang justru lebih kreatif nih orang-orang yang seperti ini gitu. Gue lihat lebih gigih lah gitu ya, lebih berjuang, dia lebih kayak tahu udah kayak kalau gue ngeliat mereka tuh salutnya adalah ini mereka udah tahu hidup gitu. Gue selalu bilang kayak gitu. Gue selalu bilang mereka ini udah tahu hidup, kita mah yang keluarga biasa-biasa aja, yang harmonis aja, yang kita nggak tahu apa-apa. Mereka udah tahu, jadi mereka lebih gigih di luar, lebih kuat lah kayak gitu-gitu. Nah, jadi jangan sampai putus asa apalagi ke hal-hal negatif gitu, karena itu nggak menyelesaikan masalah sih menurut gue ya. Misalkan Zaki sih sekarang katanya sih udah enggak gitu ya, dia mensalurkannya kesalahan hati dengan cara yang positif gitu. Dia bisa menulis, melukis, menciptakan lagu dan hal positif lainnya. Gila, nah, intinya yang tadi dibilang cerita temen lo juga share. Jadi jangan sampai ngejudge korban broken home gitu, karena mereka adalah anak yang sama lah seperti kita yang punya kebahagiaan juga. Pasti. Ya, jadi seperti itu kira-kira ya yang diangkat pada malam hari ini gitu ya. Jadi karena kita bisa ngambil pelajaran dari mereka gitu ya. Kayak itu tadi teman lo, gue juga kayak dari teman gue gitu. Mereka lebih semangat, lebih kuat, lebih gigih gitu ya. Dan justru gue lihat ya, mereka misalkan tinggal sama salah satu orang tuanya itu lebih dekat dibanding sama orang yang nggak bisa ini tapi nggak sedekat mereka gitu. Itu hebat ya. Misalkan dia sama ibunya, lebih dekat banget sama ibunya. Malah sama bapaknya dia lebih dekat banget sama bapaknya gitu. Tapi kalau kelihatan dari anak-anak yang biasa tuh rata-rata ya sama ibu bapaknya biasa aja. Iya, biasa aja. Benar. Iya, oke. Nah, kita masih nunggu lagi cerita-cerita dari kamu. Kayak Zaki tadi, silakan WhatsApp cerita kamu, WhatsApp aja ke kita, nanti akan kita bacain, akan kita obrolin, apapun
masalah yang kamu alamin gitu ya, tentang keluarga kamu keadaannya gimana, kebingungan kamu, ceritain aja ke kita gitu. Siapa tahu kita bisa membantu, memberikan second opinion, pikiran-pikiran, pandangan-pandangan yang lain ya. Broken home ya, tema yang kita bahas kali ini. Jadi lebih pada ceritakan dong kalau kamu mengalami atau merasakan yang namanya broken home dan efeknya apa sih yang terjadi buat kamu gitu ya. Jadi ayo share di sini di WhatsApp di 0853 966 1948 bareng Sukran Jamal dan Sharon Okta. Jadi kira-kira masalah apa? Kalau tadi udah diceritain banyak banget masalahnya, nggak cuma sekedar menjadi liar karena orang tua pisah ya, tapi ini juga bisa kepada karir kamu gitu ya, atau mempengaruhi sosial kamu kayak tadi diceritakan bahwa kamu jadi dikucilkan atau dijauhkan dari pergaulan dari teman-teman lingkungan kamu karena mungkin ada embel-embel yang lain tuh tahu bahwa kamu tuh anak broken home gitu. Nulis apa nih anak? Log siaran Pak, nanti ditagih. Ya ampun, ntar kek. Lagian lu nanyanya di sini sih, jadi kan gue jawab ya. Aduh. Ya lu ngerjainnya sekarang. Ya harus sekarang, nanti nggak bisa di-track lagi. Ada. Nah, ya selanjutnya gue tuh sebenarnya gue pengen cerita sih, gue pengen ngomong sebenarnya. Oke. Itu dong. Ya? Lu kan tadi kayaknya semangat nih buat ngangkat cerita ini. Gue pengen tahu nih. Aduh, jangan cerita gue lah, cerita gue panjang coy. Aduh, nggak habis lagi 2 hari 2 malam. Ya terserah lo. Mau ceritain apa bebas. Gue sih yang pasti adalah gue bukan tipikal orang yang malu mengakui kalau gue broken home. Iya. Jadi gue emang dulu kerjaan gue di kampus tuh gue mau gumbar-gumbar. Mungkin karena haus perhatian itu kali ya Pak ya. Iya. Jadi gue tuh sering banget gumbar-gumbar gitu sama teman-teman gue gitu. Kalau memang nyokap bokap gue udah cerai gitu. Oke, terus? Jadi gue ngasih gambaran aja ke orang gitu. Gimana sih dulu kehidupan nyokap bokap gue gitu sebelum mereka cerai gitu kan. Ya banyak physical abuse, banyak verbal abuse, pokoknya KDRT gitu tuh kayak udah hal yang biasa aja gitu dilihat gue, dilihat sama gue dan kakak gue lah gitu kan, kakak gue yang cowok gitu. Tapi yang gue pengen sampaikan adalah sebenarnya gue nggak nangkep sih konsep kalau bagi diri gue sendiri gitu ya, gue nggak nangkep konsep yang anak-anak tuh malu gitu, anak-anak tuh malu karena keluarga mereka broken home gitu, sehingga mereka coba keras banget gitu ya untuk nutupin sama orang kalau mereka tuh datang dari keluarga yang broken home gitu. Nah memang dari awal gue juga nggak nangkep gitu, kenapa harus tutupin sih ini gitu, kenapa sih fakta ini harus ditutupin gitu. Dulu waktu gue masih SMA gitu ya, nyokap bokap gue tuh sempet kayak rapat besar gitu bro. Waduh. Rapat besar gitu di rumah gitu kan, duduk kayak sidang gitu aja, kayak sidang MPR DPR gitu. Ngumpulin semua anggota keluarga sih ya, memang cuma berempat sih kan, nyokap bokap gue, terus kakak gue sama gue gitu. Terus mereka ngomong gitu, mama sama papa mau cerai gitu. Terus gue yang kayak berita bagus nih gitu. Seriusan lu? Iya serius. Ini gue nggak ngarang ya, gue nggak ngarang sama sekali, gue nggak ngelucu sama sekali, ini bener-bener yang gue alamin gitu. Asik nih, bagus nih gitu kan, berita baik buat gue. Dalam hati apa lu ngomong pas? Oh ya enggak lah, dalam hati lah, gue bisa ditabok bokap gue, lu gila kali. Ya bagi gue itu berita bagus gitu, karena memang dari dulu tuh gue sempat mikir gitu, gue masih anak-anak, maksud gue masih remaja lah, gue tuh sempat mikir gitu, ngapain sih orang dewasa itu mempertahankan apa yang sudah rusak gitu. Oh gokil. Kayak apa ya, istilahnya lo tuh megang gelas pecah coy, terus lo genggam gitu. Aduh perih banget. Gila. Apa kayak kita mau genggam pasir, kita semakin erat dia akan semakin hilang. Tapi gue pikir ya sudahlah, lepas lah gitu loh. Makin lo lepas tuh
dia tuh udah nggak terasa sakit kok gitu, walaupun lu akan turn into pieces gitu kan, sendiri-sendiri berkeping-keping pecah belah gitu, tapi zaman sekarang barang pecah belah pun banyak kok dipakai buat daur ulang gitu. So kenapa lu takut gitu? Kenapa sih lu harus pikir yang kayak nanti gue gimana kalau nggak ada nyokap bokap? Kenapa harus seperti itu gitu? Apalagi yang gila. Apalagi kalau kalian sudah pada dewasa ya sekarang gitu ya. Terus lu masih berasa inferior karena orang tua lu sudah bercerai gitu. Kenapa emang gitu? Itu nggak divine siapa lu kok gitu sebenarnya. Kalau ntar ya gue sebelum jauh nih lo cerita. Atau mungkin karena ini terjadi, kenapa lo merasakan itu karena nyokap bokap lo tuh nggak terlalu drama kali. Yang gue lihat kan istilahnya yang menjadi masalah mungkin ya, problemnya adalah orang tua itu terlalu drama aja gitu, memperlihatkan itu ke anaknya gitu. Drama gimana nih? Drama iya, misalkan yang berantem yang aku gitu kan, kamu harus ikut aku pas sama kita baik gitu. Oh iya sih, ya, mereka enggak gitu ya? Karena saat mereka mau cerai, gue sama kakak gue kan udah pada gede. Iya. Jadi udah nggak ada lagi yang tarik-tarikan anak gitu kan, dia harus ikut aku gitu. Terus udah gede juga sih ya. Udah kelas 3 SMA, koko gue udah. 3 SMA. Iya, 3 SMA koko gue udah. Udah lu nggak merasakan itu. Mungkin yang merasakan mereka tuh masuk kecil waktu SMP, di bawah SMP SD. Jadi kayak dia belum siap. Kalau lo tuh udah siap, lo tuh udah sering lihat temen lo putus ngambek terus pengen ngancem bunuh diri. Jadi ketika orang tua lo putus kayaknya orang tua lo cerai tuh kayaknya udah. Ya mungkin itu salah satu faktor ya? juga, salah satu faktor juga. Nah, cuma sekarang yang pengen gue sampaikan sekarang ya justru ya mungkin kalau misalnya orang tua lo udah cerai dari dulu gitu kan, terus sekarang nih lo masih berasa sampai sekarang gitu. Ya gue pengen ngomong sama lo gitu, yang lo punya masalah ini gitu kan. Saya dari kecil misalnya orang tua lu cerai gitu. Dulu gue juga sempet, gue waktu kecil gue juga sempet berasanya yang kayak apa ya, nyokap gue dulu pernah bilang, dia bilang kalau bukan karena kalian, mama udah dari dulu pergi. Itu kan drama kan ya, kayak yang biasa di FTV itu drama. Gitu. Itu dulu buat gue berpikir kalau gue yang menyebabkan nyokap gue kayak gitu. Oh ya? Iya, dulu gue sampai mikir gitu. Lu ngapain? Ya gini aja, berarti kalau misalnya aku nggak ada, mama bisa bahagia dong. Simple kan? Iya. Ya itu tuh Akibat drama tuh. Ya, concrete thinkingnya gitu kan. Jadi dulu gue berasanya, loh berarti gue ini menyulitkan dia, gue yang buat dia kena KDRT gitu. Karena kalau nggak ada gue, dia udah pergi dari kapan tahu. Iya. Gitu. Kayak ini anak nih justru yang dibilang mempersatukan justru malah memperibet ya, gitu, rasanya gitu kali ya. Justru harusnya gue itu jadi berkat buat dia, justru karena gue lah dia kena abuse gitu kan. Pikir gue dulu gitu. Tapi hal itu, pikiran gue itu nggak buat, ya nggak tahu ini pikiran datang dari mana, tapi yang gue ingin adalah itu nggak buat gue berasa kalau gue ini adalah beban, terus gue harus merusak hidup gue. Yang gue pikir adalah oke, tahanlah sampai nanti gue besar, gue akan buat lo hidup bahagia untuk bayaran atas apa yang sudah kemarin-kemarin lo korbanin buat gue. Gitu. Jadi nanti saat gue besar mah, gue akan berikan lo hidup yang layak, gue akan berikan lo power yang cukup, gue akan berikan lo duit yang cukup buat lo gitu, untuk lo hidup bahagia, untuk lo hidup seneng gitu loh, tanpa lo perlu takut lagi dipukulin atau segala macam gitu. Tapi tahanlah dulu gitu, karena gue belum cukup besar nih sekarang gitu, gue belum bisa bela lo sekarang gitu. Jadi tahanlah gitu sampai akhirnya kita udah SMA, itu terjadi kejadian itu tahun 2012 gitu kan. Mereka kayak sidang gitu, gue santai aja gitu, gue duduk nyender gitu kan di kursi makan gitu. Terus bokap gue dengan dramanya dia bilang, ini sebenarnya bukan mau papa, tapi kayaknya bentar lagi papa sama mama mau cerai. Terus gue bilang, itu cuma gitu doang kan, gitu kan. Terus bokap gue ya itu dia bilang gitu kan, dia tuh nggak mau cerai tapi dia gengsi gitu untuk bilang itu. Terus dia cuma bilang gini, sebenarnya tuh papa tuh nggak mau ini tuh terjadi. Wih, gokil kan? Tapi memang mama kalian tuh yang pengen, yang udah nggak pengen menerusi ini lagi. Dia bilang udah nggak pengen sama papa lagi gitu kan. Terus dalam hati gue pikir, gue nggak bego Bo gitu, siapa yang mau digituin gitu kan. Bahkan gue sendiri tuh kalau mau hidup sama lu juga gue pikir-pikir gitu, diperlakukan seperti itu gitu. Terus akhirnya ya udah gitu kan, di situ gue kayak tim sesnya gitu tuh, coy. Cerai yang kayak gitu-gitu tau gak? Yang gue bilang sama bokap gue
kalau misalnya nyokap nggak mau sama lu nggak bisa maksa dong. Alangkah egoisnya gitu. Gue pikir orang tuh nggak bahagia sama lu. Kenapa lu paksa orang untuk hidup bareng-bareng sama lu gitu? Egois banget gitu kan pikir gue. Sampai akhirnya ya udah lah ya. Singkat cerita mereka nggak jadi cerai. 2012 itu mereka nggak jadi cerai. Gitu. Ya singkat cerita lah karena ada ini itu gitu kan. Mereka nggak jadi cerai. Di 2012 sampai 2004 di 2012 setelahnya itu gue pikir oh mungkin gue terlalu jahat juga jadi anak gitu kalau misalnya gue jadi tim ses perceraiannya mereka gitu kan. Sedangkan dari agama tuh ada yang bilang kalau apa yang dipersatukan Tuhan agama gue gitu tidak boleh dipisahkan oleh manusia gitu kan. Ih durhaka banget gue gitu ya. Jadi gue ajak ngobrol lagi sama nyokap gue bilang Mas sekarang gue nggak akan lagi dukung lu untuk cerai gitu. Nah lu ikutin aja kata hati lu. Kalau memang lu sudah nggak tahan ya cerailah, gue terima. Tapi gue nggak akan lagi jadi tim ses yang cerai biasanya gue yang jadi setannya gitu. Ya karena gue ya itu pendorong gue tuh cuma satu gitu. Gue melihat tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi pengertian, udah nggak ada lagi keharmonisan di mereka. So ngapain dipertahanin pikir gue gitu kan. Entah alasan itu buat apa. Tapi akhirnya buat anak atau apa. Akhirnya 2014 cerai. Enggak, maksudnya akhirnya lo berpikir nggak karena kamu bilang lo kejam. Maksud gue lo berpikir lo berhenti untuk menjadi tim ses lo bilang karena lo apa namanya takut ya, maksudnya lo percaya agama lo tadi yang mengatakan demikian gitu ya. Jadi atau ya lo merasa hal lain nih selain itu, apa tetap lo mikirnya enggak lah memang yang berpisah ya berpisah aja, atau ada sedikit secerca harapan dari lo sendiri nih ya. Ini bisa nih dibuat damai nih gitu kan. Kalau dulu sih ya yang gue pikirin bahkan sampai sekarang sih gue mikirnya justru nggak ada itu. Jadi gue benar-benar pure gue bilang gue nggak mau jadi tim ses. Gue mau kalian cerai tapi gue nggak mau jadi tim ses. Gue udah nggak mau jadi apinya aja gitu ya. Gue udah nggak mau ngipasin aja apinya gitu. Gue nggak mau memperkeruh keadaan. Cuman istilahnya gue nggak mendukung lagi nyokap gue gitu. Nggak secara verbal gue dukung mah ayo cerai gitu. Gue bilang ya gue balikin lagi ke lo. Kalau memang mama mau cerai dan itu yang terbaik buat lo, cerai gitu. Cuman gue udah nggak mau lagi ngompor-ngomporin lu istilahnya gitu. Karena gue pikir nggak adil juga untuk bokap gue gitu. Di saat dia pun mikirnya entah dia sayang keluarganya, entah dia butuh orang yang merawat dia, terus kemudian gue ngebakar nyokap gue biar nggak usah lagi sama dia. Gila lu jahat lu. Tapi ketika 2014 itu kejadian kan? Kejadian. Terus apa yang lo pikirin? Jadi kejadiannya itu gue kuliah di Bandung. Mereka cerai karena sebenarnya karena gue itu menyulutkan api. Jadi mungkin memang tidak bisa dihindarin sih, gue akan menjadi pemicunya gitu kan, jadi triggernya gitu. Pokoknya gue berantem sama bokap gue telepon nyokap gue, maki-maki nyokap gue. Udah gitu nyokap gue bilang ya sudah kalau memang lu tidak puas dengan keluarga ini ceraikan saja aku gitu kan ceritanya. Terus ya udah habis itu nyokap gue nelpon gue, dia bilang bentar lagi mama mau kirimin kamu email, tolong printin terus kirimin ke papa biar dia tanda tangan gitu surat cerai. Oh oke, gue bilang gitu doang. Ya udah kirim tanda tangan selesai cerai. Singkat, padat, jelas gitu. Karena tahun 2012 itu kayaknya sulit banget gitu. Nyokap gue masih yang sulit banget untuk, jadi udah sempat pisah rumah 2012 itu kan. Udah sampai kayak gitu. Nyokap gue masih yang kayak dek, papa tuh udah makan belum ya? Kalau belum makan coba sih kamu ke rumahnya dia tuh tanyain mau makan apa, atau enggak dek ke tempat papa dong, pel ngapu. Dia bilang gitu. Zaman dulu gue jawab mah bodo amat, lu aja sendiri pergi. Gue mau males banget. Gue sempet bilang tuh gue masih jadi tim ses, gue bilang mama tuh kalau mau cerai yang bener dong, mau cerai, jangan kayak gini caranya. Aku bilang gitu, kalau mau cerai biarin dia hidup sendiri. Waktu gue masih jadi tim ses ya. Tapi gue ya udah habis itu ya udah mereka balik lagi bareng lagi sama 2 tahun. Tapi ya memang nggak pikir gue udah takdirnya mungkin mereka cerai gitu kan. Kalau misalnya ya orang mau bilang takdir gitu. Ya sampai sekarang hidup jadi lebih baik kok gitu. Entah dari sisi guanya, dari nyokap guanya, dari bokap guanya. Justru setelah mereka cerai gitu ya, kita hidup bahagia. Guanya bahagia, abang gua bahagia, mak gua bahagia, dia bahagia gitu. Nggak ada lagi kejadian-kejadian yang saling menyakiti kayak gitu-gitu, kesalahpahaman kecil tapi yang membakar sampai semua rumah gitu-gitu. Lebih baik sekarang sih gua pikir. Jadi ya itu tadi gue bilang sebenarnya nggak ada alasan untuk orang-orang
broken home itu mereka merasa inferior karena keluarga mereka retak gitu ya. Terutama buat anak-anaknya sih gue berasa bukan elu yang menyebabkan itu gitu. Bukan mereka cerai itu bukan diri elu yang rusak, hubungan mereka kok gitu. Hubungan suami istri, hubungan cintanya orang tua lu gitu, dan bukan elu. Elunya mah gak kenapa-napa gitu. Elu tuh tetap jadi diri lu sendiri, tetap individu, satu individu, dan lu gak kesentuh sama itu gitu. Jadi gokil ya gue. Gokil. Kan akhirnya dia bercerita sedikit lah. Panjang gitu. Nah, panjang ya. Jadi gue jadi ingat film ini dari cerita lo tuh. If pokoknya you watch me if you can gitu. Lupa lah judulnya itu apa kayak. Catch me if you can. Ya, catch me if you can gitu. Pokoknya itu catch me if you can. Itu kan di situ kan dia ceritakan tentang anak yang broken home gitu. Kayaknya hidupnya tuh bahagia-bahagia aja, mereka tiba-tiba tahu pas pulang lagi sidang lagi nunggu segala macam. Udah dia kesel, dia cabut dari rumah, tapi dia itu yang bikin dia kayak tapi di situ mungkin posisinya dia lebih bela bokapnya gitu ya. Ya udah dari situ dia malah justru jadi anak yang bandel, dia ngepalsuin cek sampai dia kayak raya gitu kan, dan akhirnya boleh dicoba mungkin itu. Dibalik lagi itu kisah nyata lagi kan. Ya dia balik lagi ke bapaknya. Ya sama kayak lu tuh. Pokoknya kesedihan ini tuh mungkin semuanya kali ya. Gue anggap tuh begitu. Akibat itu tuh dia kayak pokoknya gue mau bahagiain nyokap gue mau bahagiain bokap gue nih gitu. Ya di dalam situ tuh kayak ada benak sedikit mungkin yang muncul di dia. Ya gue pengen mempersatukan mereka. Mungkin nih masalahnya karena duit nih gitu kan. Nah gue harus kaya, gue harus ini gitu kan. Ya pas ketika dia udah bisa segalanya, dia udah punya duit banyak, dia udah pokoknya dia malsuin sampai ijazah, dia bisa jadi pilot, bisa jadi dokter, pokoknya udah ahli banget lah itu zaman itu. Terus dia balik ke bapaknya, diajak tiket, dan terus beliin tiket buat nyokapnya. Pas ke rumah nyokapnya ternyata udah ada anak kecil. Terus ditanya siapa, dia bingung, mah gitu, ternyata itu anak mahnya. Wah sedih banget ya gitu-gitu. Terus dia harap udahlah gue di penjara lagi gitu, dia dari penjara keluar lagi. Nah jadi kayaknya emang kenapa gue bilang mungkin itu ya, jadi kenapa gue bilang tadi di awal orang-orang yang mungkin mendapat kesempatan dapat korban dari broken home, gue bilang kesempatan aja, dia dapat kesempatan gitu mendapatkan itu istimewanya anak-anak itu gitu kan. Ya dia punya semangat yang lebih gitu, gigih banget gitu kan, lebih kuat di luar mentalnya dan lain-lain. Kayak gue udah biasa nih ngadepin kayak gini, gue lebih banyak fight dari hidup gitu dari lo gitu. Ya gue lihat sih kayak gitu. Jadi mereka lebih keren lah, makanya kayak film tadi Catch Me If You Can kan. Oke, jadi udah ada yang cerita tadi panjang, gue nggak tahu harus dibacain atau enggak. Nanti gue baca-baca dulu, gue saring-saring dulu, kalau memang bagus kita bacakan. Jadi kalau lo pengen cerita masalah broken home di 0853 966 1948. Tadi sekarang udah cerita, sekarang www.friendsradio.id, radio streaming anak muda masa kini. Yoi, balik lagi nih kita nih. Kita bacain yuk. Bacain yuk. WhatsApp dari salah satu listeners ya, dari friends listeners. Siapakah dia? Kita bacain. Ada aku Cindy Kak. Cindy. Hai Cindy. 18 tahun di Pasar Rebo katanya. Halo Cindy. Nggak jauh ya. Gue yang baca. Kenapa sih lo? Gue aja deh. Iya apa sih? Gue aja deh. Aduh, ini rada panjang, aku aja. Ayo. Iya udah. Gue aja deh, gue yang jawab. Kron. Sweet. Oh iya udah ya. Kayak. Aduh apaan sih? Ayo sweet, aku aja. Kan gue menang.
Gua dong, kan gua kalah. Gua yang enggak lah, apaan sih? Aku tahu ini sesuai aku nggak tahu ini sesuai tema atau enggak. Aku hanya mau cerita hidup aku yang sampai saat ini aku nggak tahu untuk apa. Sementara keberadaanku pun di dunia ini tidak pernah diharapkan orang tuaku. Aduh, berat. Aku hidup dan besar di salah satu panti asuhan di Jakarta. Dari kecil aku selalu bertanya, kenapa aku tidak bisa seperti anak yang lain? Kenapa aku tidak bisa merasakan kasih sayang dan belayan ibu? Ibu yang mungkin tak layak aku panggil ibu karena dia membuang aku di depan pintu seperti keset bekas. Aduh, ada gua. Bukan belum baca. Sejak usia 8 tahun aku merasa ada yang lain dalam diriku. Aku tidak seperti anak perempuan lain, gemar bersolek di depan kaca. Aku muak melihat diriku sendiri. Sejak saat itu aku tidak pernah menghadapkan wajahku di cermin lagi. Semua rasa dalam dada ini tidak pernah bisa aku ungkapkan. Bukan tidak berani, tapi pada siapa? Ibu, ayah. Mereka bahkan tidak menginginkan kehadiranku di bumi ini. Aku rapuh di dalam tapi kuat di luar. Tipikal sih biasanya. Aku alihkan semua yang kurasa dengan berkelahi. Bukan hanya dengan sesama teman perempuan, tapi juga teman pria sepanti. Itu membuat aku menjadi makin aneh dan dihindari. Sampai beberapa bulan lalu aku bertemu seorang pria yang mengubah sudut pandangku pada cinta. Walaupun dia jauh lebih tua dariku, dia tampan dan kaya. Dia berikan aku apa yang aku minta sebagai wanita. Dia pria yang membuat aku lupa akan menjaga harta seorang wanita. Pak, bacain dong Pak, katanya. Aduh, gue gak enak. Ini bagian ini nih. Iya, udah. Pokoknya yang paling berharga dari wanita. Tapi itu bukan salahku. Tidak ada ibu di sampingku yang mengajarkan aku akan pentingnya itu. Tidak ada ayah yang mendidikku untuk tidak melakukan seks sebelum nikah. Mereka tidak ada. Dan akhirnya aku serahkan harta yang orang bilang paling berharga sebagai wanita itu. Ini sudah 3 bulan sejak kejadian itu terjadi. Dan 3 bulan juga pria yang dulu menyayangiku sampai aku berikan semua itu kini aku sendiri. Oh tidak, katanya. Aku berdua dengan cabang bayi dalam kandunganku. Buah hasil lelaki bejat yang entah ada di mana. Sekarang aku tidak tahu harus apa. Aku tidak tahu kakak-kakak ini juga nggak mungkin. Aku tahu kakak-kakak ini juga nggak mungkin bisa bantu. Aku hanya ingin cerita aja. Makasih kak, katanya Kon. Gimana share? Lempar saja. Bola dilempar Bung. Karena ya masih lah ya, masih masuk lah ya. Kan tadi tadi nanya masih masuk nggak? Masuk lah. Tema lah, masuk pasti. Nggak tahu ya Serena, tapi kalau dari gua sih nanggepinnya gue cuma yang itu maksudnya sama halnya seperti tadi gitu ya, mau dibawa kemana misalkan korban-korban broken home ini gitu. Jadi ini juga menjadi pelajaran mungkin buat friend listener yang lain gitu ya. Jadi kayak si Zaki bilang tadi di Bandung bahwa ya kalau memang kamu bisa mengalihkan ke hal yang positif ya lakukan. Kalau memang sudah terlanjur ya segeralah perbaiki. Nah kalau Cindy ini kan memang masih muda ya kelihatannya, jadi masih mencari sebuah jati diri atau ya mencari perhatian di luar sana lah. Jadi banyak banget teman-teman gue juga, entah cewek gitu ya, terutama cewek lah ya, yang akhirnya dia menemukan kenyamanannya di pacarnya. Dia mendapatkan perhatiannya. Bahkan orang-orang yang broken home seperti ini gue juga pernah dapat cerita juga. Ya mungkin nggak separah atau nggak selanjut seperti Cindy, tapi mereka juga merasakan itu. Jadi kalau temen gue ini cewek, kenalan gue lah, dia sampai memberikan segalanya buat cowoknya, sama mungkin seperti Cindy. Kayak misalkan dia lebih ke obat-obatan. Dia mau mencarikan apa yang dibutuhin cowoknya. Misalkan butuhnya lagi cowoknya tuh lagi istilahnya sakau gitu. Dia berani ngapain aja supaya cowoknya ini tuh enggak. Aduh, gila ya. Jadi gue nggak ngerti, memang gue nggak merasakan seperti yang Cindy rasakan, atau gue nggak ada di lingkungan yang Cindy rasakan. Ini sebenarnya bukan masalah
lo parah lo enggak, tapi ya lo di lingkungan itu aja, dan kita mungkin kita mereka yang enggak merasakan, ya mereka nggak ada di lingkungan itu. Mungkin ketika gue kenal sama teman gue ini, akhirnya gue merasakan bahwa akhirnya gue bisa menyalahkan, itulah mereka yang memang butuh kasih sayang di luar, mungkin kurang perhatian orang tuanya. Sama dia juga ditinggal sama mamanya ke luar negeri, jadi jarang pulang, cuma dikirimin uang, tinggal sama neneknya, dan neneknya juga udah tua yang udahlah gitu ya, anaknya susah dibilangin. Dan si anak ini juga mungkin dapat power dari orang tuanya yang semangatnya yang cuma udah pokoknya kamu harus mandiri gitu. Ya udah dia dapat mandiri itu, jadi dia dapat kepercayaan, gue bisa ngurus diri sendiri gitu. Tapi akhirnya terjebak ke pergaulan bebas itu tadi. Jadi ya tanggapan gue adalah, gue nggak mau nanggepin kayak gimana nasihatin enggak, tapi justru kenapa lo ada di posisi itu karena lo kuat. Beda sama mungkin orang-orang yang bukan terlahir dari berasal dari broken home gitu ya, mereka nggak sekuat lo gitu. Pasti kalau ngelakuin itu dia mungkin stres, bisa sampai bunuh diri gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang dari broken home tuh dia kuat banget. Sampai gue pas dengar cerita asli temen gue ini, gue nggak nyangka dia pernah ngelewatin itu. Sekarang sih udah enggak, tadi sih dia udah nyari cowok yang mendingan lah gitu, yang baik gitu ya. Tapi dia pernah di lingkungan itu, dan dia kayak gue aja nggak nyangka gue bisa keluar dari itu. Gila ya. Ibaratnya cerita dia tuh kayak film Radit Anjani juga. Iya, jadi dia nggak nyangka bahwa dia bisa keluar dari zona itu, dia bisa putus sama cowoknya. Gue lupa gimana ceritanya, tapi yang jelas itu justru menjadi pengalaman dia sama cowok-cowok di luar sana setelah cowoknya itu gitu, setelah mantannya itu. Keren sih, maksudnya ini nih cowok berikutnya nih pasti baik banget gitu, pasti perhatian sama dia karena dia sudah terlalu lama dianiaya lah kasarannya, secara nggak langsung sama mantannya itu. Wah keren, Cindy ya semangat aja gitu. Maksudnya banyak juga kok teman-teman gue yang akhirnya single parents gitu, yang ngurusin anaknya, dan kayaknya hidupnya lebih berkah aja sih gue rasa. Ya nggak tahu lagi lah, apalah maksudnya mereka ya pasti lebih dapat pahala banyak lah, apalagi ibu misalkan yang sampai ngerawat anaknya, itu keren sih. Gitu. Ya kalau dari gue sih, gue cuma percaya sama satu hal yang pasti sih, apa yang udah terjadi nggak bisa dibalikin lagi. Iya. Simple sih sebenarnya mah. Kalau kata teman gue namanya Banon, dia bilang apapun yang terjadi itulah yang terbaik tuh. Jadi ya udah, itulah yang terbaik sih buat lo. Dan gue juga satu hal lagi yang gue pikir adalah apapun yang terjadi sama lo sekarang gitu ya, lo nggak bisa kayak seolah-olah nyalahin karena nggak ada ibu gue gitu yang ngajarin gue, karena nggak ada ayah gue yang bilang kalau ya keperawanan itu adalah hal yang berharga buat seorang wanita gitu. Sebenarnya apa sih yang lu lakuin itu sebenarnya lu bisa milih gitu toh lu udah ya 18 tahun sekarang, 3 bulan yang lalu gitu kan, lu ya bilang lah kalau misalnya lu baru ulang tahun kemarin gitu kan, lu udah 17 tahun, nah itu udah dewasa gitu, dan lu tuh pun udah bisa berpikir secara logis kayak gitu-gitu. Jadi dulu temen gue sempat bilang gitu sama gue lu tuh kalau lu mau nggak suka sama bokap nyokap lu, dia bilang lu tuh harus lu tuh harus ingat gitu, mungkin lu tuh nggak tahu apa yang terjadi sama bokap nyokap lu, dia bilang gitu. Misalnya bokap lu gitu ya tukang pukulin orang gitu, lu nggak tahu dulu dia kecil gimana gitu kan. Nah temen gue tuh suka banget ngomong gitu ke gue gitu, tapi gue bilang gini, gue itu korban mereka loh, gue korbannya dia gitu, ngelihat gimana ketidakharmonisan keluarga itu terjadi benar-benar di depan mata lo gitu. Tapi ya balik lagi, kalau orang lain ya Sin, kalau misalnya ya kata orang lain lah gitu, bilang orang aja bisa kenapa lu enggak gitu. Kadang-kadang bagi kita itu kayak lu mah ngomong mah enak gitu, lu nggak ngalamin gitu. Tapi ya itu yang gue pengen bilang adalah lu sebenarnya bisa milih gitu untuk kayak gitu apa enggak sih gitu. Sama kayak oke, kita berasal dari keluarga yang broken home, mungkin lu nggak tahu siapa nyokap lu nggak tahu di mana bokap lu, di mana nyokap lu gitu. Tapi ada atau tidak ada nyokap lu tahu atau nggak tahu dia di mana, tapi lu sebagai pribadi lu sendiri sih yang nentuin.
apa yang lu mau pelajarin, lu mau gunain hidup lu seperti apa, sebenarnya lu sendiri gitu, lu yang nentuin gitu. Dan kalau masalah lu yang sudah terjadi ini, ya gue juga tahu dong, maksudnya dari ceritanya dia, dari ceritanya lu gitu, lu bilang kalau dia itu ngasih lu perhatian gitu kan, kaya, tampan, mapan gitu kan. Ya hubungan itu terjadi kan karena lu pun mau gitu, lu pun saat itu merasakan nyaman, lu merasakan lu dicintai, lu dihargai sama dia gitu. Kalau menurut gue sih ya udah sih, kalau menurut gue sendiri gitu ya, lu juga pernah merasakan cinta dari dia, lu juga pernah merasakan kasih sayang gitu, lu pernah diberikan apa yang dia dulu berikan ke lu gitu. Dan sekarang kalau memang hubungan tidak jalan dan udah keburu lu udah punya anak duluan, ya gue setuju juga sama kata Sukon tadi, apa yang harus terjadi itu memang harus terjadi gitu. Dan mungkin orang ini tuh memang harus meninggalkan lu sih gitu, untuk lu bisa lanjutin hidup gitu. Jadi pesan kalau dari menurut gue sih, yang pertama yang pasti adalah jangan salahin, jangan bilang kalau aku nggak ada ibunya, aku nggak ada bapaknya, jadi wajar dong aku kayak gini gitu. Itu klise sih kalau menurut gue, itu pembelaan orang yang kayak gitu, yang kalau gue boleh bilang secara gamblang adalah lu nyari pembenaran gitu. Iya, itu nyari pembenaran. Iya, atas apa hal salah yang lu lakukan gitu. Karena gue juga dulu nggak bisa terima bokap gue gitu. Dia se-abusive itu gitu, terus orang hanya bilang maafin dia karena lu nggak tahu gimana dulu keadaannya dia gitu. Terus gue pikir semua orang tuh bisa milih, dan kenapa dia nggak milih untuk jadi orang yang lebih baik gitu. Jadi, nah itu pertama. Dan yang kedua adalah ini pilihan lu. Perilaku yang lu lakuin itu harus, pilihan yang lu ambil itu harus lu pertanggungjawabin apapun resikonya sekarang gitu. Lu punya anak, ya sudah, itu yang lu lakuin sekarang, ada hasilnya, ada resultnya, ya itu dipertanggungjawabkan gitu. Itu udah nggak bisa dikemana-manain lagi. Iya, benar banget. Dan ini mirip kayak cerita ada temen. Jadi kemarin tuh ada ini kan, apa namanya? Ini cerita sedikit. Ada temennya anak sini lah ya. Nah dia tes siaran tuh pas gue baru masuk. Ngobrol, gue nggak tahu nih maksudnya background dia apa, cuma entah kenapa gue nggak sengaja sih ngorek-ngorek dia gitu, cewek. Ada sama model lah yang mungkin sih buat menguatkan Cindy nih. Jadi dia ternyata berasal dari panti juga. Terus dia justru gue lihat sosok wanita yang menurut gue, wih kuat banget nih cewek, dan dari omongan dia, dari gimana cara dia sayang sama anaknya, ternyata dia punya anak juga, tapi bukan anak dari pacar yang sekarang gitu kan, dan dia kuat banget gitu. Dia bilang, lalu sekarang tinggal di mana? Ya untungnya, nah ini dia nih, orang-orang yang seperti itu pasti ditemukan